Sahabat sekian, hidup kita tidak mungkin terpisah dari yang namanya teknologi. Bahkan sahabat yang bisa menonton video ini adalah hasil dari perkembangan teknologi itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Refah Muhammad. Pada waktu yang singkat ini, saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai memori. Kita pasti sering mendengar istilah RAM dan ROM, dan mungkin dari sahabat ada yang belum memahami fungsi dari kedua komponen ini. Karena itu, saya akan menjelaskan tentang memori sampai ke dalamnya. Sebelum kita masuk, mari kita ketahui bersama apa itu memori secara umum. Kita bahas dalam chapter pertama, yaitu definisi memori dalam komputer. Memori dalam komputer adalah salah satu komponen perangkat keras yang menyimpan data dan instruksi untuk akses cepat oleh prosesor yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas secara efisien. Secara umumnya, memori menyimpan tipe data atau item seperti OS atau operating system dan sistem software, program aplikasi, dan data yang diproses sehingga menjadi suatu informasi. Setiap lokasi dalam memori memiliki alamat atau address masing-masing. Contohnya kita bisa lihat di salah satu aplikasi yang ada di desktop. Kalau kita klik kanan, lalu klik Properties, maka akan terlihat alamatnya di bagian General dan ada Location. Itulah alamat pada aplikasi itu. Jika kita salin alamat ini dan memasukkannya di Windows Explorer, maka aplikasi tadi akan ketemu. Setiap data diukur dalam satuan yang bernama bytes, atau yang biasa kita jumpai KB, MB, dan GB. Kilobytes atau KB mewakili sekitar 1000 bytes, megabytes atau MB mewakili sekitar 1 juta bytes, dan gigabytes atau GB mewakili sekitar 1 miliar bytes. Kemudian untuk terabyte dan seterusnya mewakili setiap tambahan 3 digit, atau simpelnya seperti tangga ini. Jika kita membuka suatu file yang berukuran 500 MB, maka sebenarnya memori dalam komputer kita telah bekerja keras untuk menjadi distribusi instruksi sebanyak 500 juta. Memori tidak berhenti di sini saja, ini masih permulaan. Mari kita masuk ke chapter selanjutnya, yakni tipe berdasarkan volatility. Memori tipe pertama, yaitu volatile. Memori bertipe ini adalah memori yang memerlukan tenaga atau power untuk berfungsi. Maksudnya, memori ini akan bekerja jika komputer yang kita gunakan dalam keadaan hidup. Maka, jika kita mematikan komputer, memori ini akan menjadi non-aktif dan semua data dan instruksi di dalamnya akan hilang. Contoh dari memori tipe volatile adalah Random Access Memory atau RAM. RAM bertugas untuk mengerjakan sistem, program, maupun aplikasi yang aktif saat komputer digunakan. Maka, saat ada instruksi untuk mematikan aplikasi, RAM akan menghentikan kerjanya, dan proses aplikasi itu pun akan berhenti. Kemudian ada memori tipe kedua, yaitu non-volatile. Kalau tipe volatile memerlukan komputer untuk hidup, tipe ini akan tetap menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Contohnya adalah ROM dan storage. ROM berisi firmware dan data sistem operasi. Karena data ini selalu ada di komputer, maka data ini harus tersimpan selamanya di dalam komputer agar tetap bisa digunakan terus-menerus. Maka RAM di sini berfungsi untuk mengaktifkan data tersebut agar dapat tertampil dalam layar komputer kita. Contoh lain ada Fast Change Memory atau PCM. PCM ini akan kita bahas dalam chapter berikutnya, yaitu perkembangan Fast Change Memory. Adapun yang tipenya menjadi pertengahan dari kedua tipe tadi, yaitu semi-volatile. Tipe ini merupakan gabungan dari kedua tipe tadi, sederhananya seperti non-volatile, namun dalam waktu yang terbatas. Data yang disimpan tidak hilang langsung ketika komputer mati, namun ada jangka waktu tertentu sebelum nantinya akan dihapus. Contohnya adalah di RAM. Baik, kita masuk ke chapter selanjutnya. VCM atau Fast Change Memory adalah jenis memori komputer non-volatile yang menyimpan data dengan cara mengubah keadaan fisik suatu material antara kondisi amorf atau kaca dan kristal. Keadaan amorf dan kristal ini mempresentasikan data biner 0 dan 1. Dan perubahan ini dapat dibalik dengan cepat menggunakan panas, yang membuat PCM memiliki kecepatan tinggi dan dapat digunakan untuk memori kelas penyimpanan. Sebelumnya,
PCM ini kerjanya masih lambat, sehingga para peneliti mencari cara untuk mengatasi kelambatan proses tulis dari memori berupa PCM ini. Dilantik dari jurnal berjudul The Science-Based Exploration for Balanced MLC PCM Programming, peneliti sudah menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan proses dari PCM, yaitu dengan menggunakan pendekatan pemetaan bit yang menggunakan operasi XOR. Artinya, ruang pencarian lebih besar, berarti keseimbangan lebih baik tanpa harus mengganti hardware secara besar-besaran. Hasil eksperimen menyatakan bahwa proses dengan metode ini menghasilkan kerja PCM lebih cepat secara signifikan. Penelitian ini membuka jalan baru untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam mengoptimalkan pemetaan untuk aplikasi beragam dan mengurangi overhead sistem. Memori yang kita tahu ternyata sudah sejauh ini, sahabat. Saya sendiri juga mengakui bahwa pengetahuan saya masih jauh tertinggal bila hanya bisa menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal tadi. Maka jika ada kesalahan maupun kekeliruan di dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau bisa tulis di kolom komentar. Sekian penjelasan saya kali ini, mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton.